Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Apa kabar semuanya? Senang sekali kita masih bisa bertatap muka ya. Ya, sebenarnya sih Anda yang melihat saya tidak melihat Anda begitu. Cuman ya alhamdulillah ala kulli hal kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sedikit banyaknya mencoba ya, berusaha untuk meluruskan apa-apa yang bengkok dan untuk menyeimbangkan narasi yang mana sudah lama sekali sebetulnya tidak sehat pada ruang publik di Indonesia ini. Nah, mudah-mudahan Anda semua yang menonton diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kelapangan di dalam rezeki dan diberi uang yang banyak, yang berkah. Dan kalau misalkan tidak, jangan putus asa ya, jangan kecil hati karena kebaikan Allah Subhanahu wa taala itu tidak diukur oleh banyaknya uang. Mudah-mudahan itu meringankan fid dini wad dunya wal akhirah, amin. Nah, ada yang menarik ya dari beberapa minggu yang lalu bahwa ini kan sudah masuk fase pemanggilan saksi-saksi yang meringankan bagi Roy Suryo dan kawan-kawan. Dan minggu lalu itu digadang-gadang Rocky Gerung akan menjadi salah satu saksi yang meringankan. Disebut saksi ahli lah. Nah, sepertinya sih kalau saksi ahli, sebagaimana sudah saya saksikan ini sebagiannya, itu adalah saksi ahli metodologi berpikir. Karena memang kalau kita melihat begitu, Roy Suryo lagi, Rocky Gerung ini, beliau itu memiliki metodologi dan pola pikir yang cukup ajeg ya. Kalau kita lihat atau kalau kita bandingkan relatif dengan para termul yang suka ada di televisi. Nah, makanya Rocky Gerung itu selalu pasti berseberangan dengan para termul itu. Karena kalau termul ya sudah tidak perlu dibahas lagi. Mereka itu kepentingannya cuma satu, bela Jokowi sampai mati begitu. Nah, sedangkan yang berusaha untuk dibela oleh Rocky Gerung di sini adalah suka digadang-gadang begitu ya, akal sehat. Nah, itu adalah metodologi. Jadi dipanggillah, ini tidak tahu di Polda Metro Jaya mungkin ya, untuk menyampaikan kesaksiannya atas hal itu. Nah, dan minggu lalu tidak hadir. Jadilah bahan-bahan gorengan ya sama termul itu. Oh, Rocky Gerung tidak hadir karena bla 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 begitu ya. Saya tidak terlalu menyaksikan juga apa yang menjadi bahan gorengannya, cuman itu menjadi rame. Tapi ya hari ini tadi siang itu terpatahkan sudah, yang bersangkutan hadir dan menyampaikan pandangan keahliannya yang mana akan kita saksikan di sini begitu ya. Nah, sebelum kita masuk, karena saya rasa ini akan menarik, setiap like, subscribe dan komentar itu amat sangat diapresiasi. Saya kalau kata orang Sunda begitu ya, ngahaturkeun nuhun. Terima kasih yang amat sangat banyak atas dukungannya selama ini. Mudah-mudahan menjadi kebaikan, timbangan kebaikan sedikit banyaknya, mudah-mudahan semoga itu menjadi kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Kita saksikan saja bagaimana Rocky Gerung ini ya. Ini menarik. Ya, kawan-kawan semua sudah menyesuaikan diri aja ya. Di tengah kita lengkap RRT. Nah, ya. itu lo bisa naik gimana? Jadi ada Rismon Sia Nibar, ada Tifauzia Tiasuma, ada Roy Suryo, ada Refli Harun juga. Dan no Rocky no party. Jadi hari ini pemeriksaan keterangan ahli ya, pemberian keterangan ahli oleh Rocky Gerung, khusus untuk Dr. Tifa sesungguhnya. Tapi mudah-mudahan keterangan beliau nanti juga bisa kita manfaatkan semua bagi demokrasi, konstitusi dan hak asasi manusia. Tidak berlama-lama. Ini Rocky Gerung. Oke, nah itu sangat penting bahasa tadi ya, untuk kemanusiaan, untuk hukum, kemudian untuk hak asasi manusia begitu yang disebutkan tadi. Kira-kiranya seperti itu. Ini sangat penting karena ini sudah hampir hilang di Indonesia itu. Coba lihat kemarin ya. Saya tadinya mau membahas ada suami yang mau dijadikan tersangka tuh gara-gara memperjuangkan haknya sebagai, atau memperjuangkan hak hidupnya begitu ya, atau memperjuangkan hak hartanya, tatkala menyebabkan seorang penjamret itu mati. Itu kok bisa-bisanya ditersangkakan dulu sama kepolisian itu. Itu kalau nggak rame kayaknya
bakal udah dimasukin penjara lagi, urusan lagi begitu ya. Entahlah apa yang terjadi di situ. Cuman sampai saat ini Rocky Gerung tegas posisinya itu ya, anti termul begitu. Kita lanjutkan dulu. Bang, siap. Langsung tanya. Ditanya aja apa? Gimana terkait hari ini menyampaikan materi meringankan hukuman Dr. Fauziah juga atau dua tersangka lain? Nggak ada urusan memberatkan meringankan. Saya ingin menerangkan fungsi dari metode di dalam meneliti, di dalam mencurigai itu. Mencurigai itu bagian yang paling penting dari pengetahuan. Gitu. Jadi fokusnya terkait ujaran kebencian dan pencemaran nama baik atau seperti apa, Bang? Hah? Apa urusan? Fokus dari penyampaian Abang. Sebentar ya, sebelum ke situ. Ini bagus sekali jawaban. Memang jawaban Rocky Gerung itu suka suka out of the box begitu ya. Jarang sesuai dengan apa yang kita sangkakan. Kemana jawabannya itu? Kalau ditanya ini meringankan, oh bukan. Urusan saya kata Rocky tadi bukan meringankan, tetapi menjelaskan metodologi itu fungsinya apa. Dan salah satu fungsi dari metodologi itu adalah mencurigai. Nah ini jelas ya, adalah kalau kita katakan pola pikir yang tidak qot'i. Kalau di dalam mantik itu kita katakan yang zonni. Jadi ada premis minor, kemudian ada premis mayor, kemudian kan nanti akan ada konklusi itu. Nah premis mayor dan minornya ini bukanlah kebenaran 100%. Itu adalah dugaan-dugaan yang mana pada akhirnya juga akan menghasilkan dugaan. Dan ini amat sangat fundamental di dalam pola pikir. Jadi pola pikir tanpa dugaan pada akhirnya itu tidak berpikir. Nah masalahnya si para termul itu yang diketuai oleh tidak lain dan tidak bukan begitu ya, the one and only mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia, sayangnya, yaitu Insinyur atau Dr. Andes Joko Widodo, itu adalah ketuanya paling atas sama termul. Tatkala hasil berpikir itu mengakibatkan kepada kecurigaan yang merugikan Jokowi secara elektabilitas, malah dipidanakan. Nah inilah yang tidak betul, tidak baik, tidak benar begitu ya. Karena ya itu berpikir namanya, harus akan ada konklusi yang berupa kecurigaan, dan itu sangat penting. Ini sangat bagus sekali itu. Itu tergantung apa yang ditanyain. Nanti kalau saya fokusnya di sini, nanti penyidiknya tidak fokus. Ya kan? Berarti hari ini hanya fokus untuk dalam penjelasan metode penelitian dalam kecurigaan dan sebagainya. Iya pasti soal itu, karena saya ngajar metodologi bertahun-tahun, Nah, kan? membaca bertahun-tahun soal matematik, fisika, biologi, stem cell, fungsi neurotransmitter. Kan gitu, saya duganya begitu yang mau ditanya. Ya itu semua adalah dugaan-dugaan. Jadi yang berasal dari satu set begitu ya, satu set kejadian, kemudian satu set kejadian itu nanti di breakdown, dipecah-pecah begitu, urutan satu-satu. Kemudian dari urutan-urutan ini kita melihat pattern, melihat pola. Dari pola ini kemudian kita nanti melihat prediksi. Nah prediksi ini yang disebut sebagai hasil berpikir begitu. Lah sama itu yang dilakukan oleh Rosyuri dan kawan-kawan begitu ya. Ini ada satu set kejadian, itu ijazah yang diupload oleh Dian Sandi, kemudian nanti di breakdown satu-satu, kemudian di situ nanti terlihat ada pola. Pola ini nanti menghidupkan kesimpulan. Lah yang seperti itu kok di penjara begitu. Lucu ya, sudah agak gila memang. Yang lebih gila lagi kepolisian ikut-ikutan tuh sama pola pikirnya termul. Arahnya kemana nanti? Apa? Arahnya metodologi ini kemana nantinya? Ya untuk Ini kan udah ada tersangka 3. Metodologi yang dilakukannya ini itu ada unsur pidana kah atau menurut Abang? gimana ada pidana dalam metodologi? Kuriositas manusia itu diberikan supaya timbul pertengkaran, itu intinya tuh. Jadi semua orang yang meneliti pasti akan bertengkar. Ya. Artinya dalam metodologi ini tidak ada unsur pidana. Ya kalau nggak ada unsur pidana, lakukan semacam pseudo retro apa namanya? Pseudo ret Science. bukan Science. Apa kemarin yang ada kejadian di Solo itu tuh? Justice apa namanya? Restoratif justice. Itu Ya gue ingin sebutin kata itu tuh. sebentar ya, itu yang dimaksud mungkin adalah pseudo retroaktif mungkin ya yang dimaksud itu. Nanti akan kita bahas sebelum ke situ. Cuman tadi pernyataannya bagus bahwa manusia itu memang tatkala dia berpikir, dia itu mesti bertengkar. Ya namanya berpikir zonni ya. Zonni itu kebenaran yang belum 100% begitu. Makanya kita melihat misalkan jangankan pada hal-hal yang remeh-temeh begitu ya. Bukan remeh-temeh, dalam hal-hal yang jelas bisa dilihat oleh semua orang. Dalam hal yang harus melakukan penelitian mendalam saja, misalkan di antara teori gravitasinya Newton dengan teori gravitasinya Einstein misalkan, itu bertengkar tuh. Ya, yang satu mekanik, yang satu kuantum.
itu bertengkar, itu tidak akan bisa benar dua-duanya dalam satu keadaan dari satu perspektif yang sama, itu nggak bakalan bisa benar. Jangankan gitulah, kalau kita melihat misalkan ya teologi itu, yang Kristen, teologi Kristen sama teologi Islam bertengkar itu, jangankan teologi Islam sama Kristen, yang satu mengakui Yesus sebagai Tuhan atau anak Tuhan atau Tuhan anak begitu ya, yang satu mengakui Yesus itu sebagai utusan Allah. Inilah apa Islam sama Islam sendiri punya teologi Asy'ariyah dengan Wahabi Salafi misalkan, itu juga bertengkar juga. Ya gimana, padahal itu perkara yang qot'i, perkara yang bisa kita ketahui kebenarannya secara pasti. Apalagi dalam perkara-perkara yang tidak bisa kita ketahui kebenarannya secara pasti karena banyak sekali karena banyak sekali kemungkinan atau keterbatasan lapangan ujinya. Nah sekarang kan permasalahan ijazah ini, lapangan ujinya kan sebetulnya ijazahnya Jokowi itu, sebetulnya lapangan ujinya itu. Cuman masalahnya si Jokowi ini tidak mau menyerahkan lapangan ujinya itu, ijazahnya gak mau diserahin. Lah terus gimana akhirnya? Spekulasi yang ada. Lah kok berspekulasi, ini yang mana itu adalah bagian dari konsekuensi manusia berpikir, kok malah dipenjara? Yang mana seharusnya itu bukan dipenjara, tetapi dilawan dengan argumen yang lain. Nah makanya tadi keluar tuh bahasa pseudo retroaktif itu, yang mana bukan retrospektif, pseudo retrospektif, yang mana pada akhirnya yang kejadian di Solo itu, jadi seolah-olah ya ada perspektif untuk melihat sesuatu itu ke belakang, padahal data-datanya itu disusun kemudian, disusun belakangan. Nah itulah yang ada kepada ijazahnya Jokowi itu. Jadi didengarkan dulu kemana saja kritiknya nanti, begitu ya, ini tidak ada lintasan merahnya dan bla bla bla. Nanti itu dikumpulkan, kemudian dicetak ijazahnya. Seolah-olah ijazah ini adalah kilas balik dulu begitu. Ini loh ijazah Jokowi yang dikeluarkan tahun 1985. Padahal itu pseudo, itu kepalsuan begitu ya. Retrospektif yang mana itu adalah perspektif yang dibikinkan sebagai kejadian yang terjadi masa lampau, padahal data-datanya itu dibangun kemudian begitu. Terjadi di Solo, ya itu yang saya tangkap dari perkataan Rocky Gerung. Ini macam-macam aja termul itu. Kalau nggak ingin pidana, ya itu lakukan restoratif justice, seolah-olah restoratif. Tapi tidak justice. Bukan, beda antara restoratif dan restoran justice. Penyelesaiannya di restoran. Deh. Oke, Bang Rocky menilai penelitian dilakukan oleh Lu kenapa sih nanya gue serius banget gitu? Orang mau lagi di karena yang disangkanya apa? Apa? Penelitian terhadap dokumen ijazah ini menurut Bang Rocky seperti apa? Ya semua riset itu perlu waktu dan tidak mungkin berakhir. Riset Dr. Tifa, risetnya Rismon, risetnya Roy itu kan semua itu dimungkinkan oleh prosedur. Nah kalau prosedurnya belum selesai, ya lakukan riset. Kalau prosedurnya belum selesai, ada data baru, ya riset aja kan. Nah, kan apa susahnya tuh? Jadi di mana pidananya di situ? Kan pidana apa kan? nah itu sebentar. Itu juga sering saya katakan ya, bahwa misalkan kemarin itu Roy Suryo punya kesimpulan misalkan gitu ya, ini adalah fotonya Dumatno gitu. Yang jelas ini bukan fotonya Jokowi. Kemudian ditanyakan siapa nih? Oh dilihat dari bibirnya segala macam, ini Dumatno nih. Dumatno nggak ngaku. Oh ya udah berarti salah tuh. Ya udah berarti siapa yang jelas ini bukan Jokowi, itu yang jelasnya. Jadi tatkala misalkan ini Dumatno kemudian Dumatno tidak mengaku, ya sudah itu berarti false ya, karena yang mengaku apakah kemudian menjadikan ini fotonya foto Jokowi? Tidak, secara analisa. Mau bagaimana lagi? Lawang tetap meskipun Dumatno mengaku itu bukan Dumatno, itu tidak menjadikan fotonya foto Jokowi karena bibirnya beda, hidungnya beda, rahangnya beda, kemudian alisnya juga berbeda dan lain sebagainya. Atas metodologi yang dimungkinkan, atas prosedur yang diberlakukan. Lah kemudian kok malah dipidanakan begitu. Terlepas pada akhirnya nanti misalkan begitu ya, pada akhirnya ijazah Jokowi asli. Lawang ini orang Eros Surya dan kawan-kawan itu sedang menerapkan metodologi yang dimungkinkan di dalam ilmu pengetahuan untuk diterapkan kepada satu objek tertentu, yang mana kebetulan objeknya itu hasil scan ijazahnya Jokowi, karena lapangan objeknya sama si Jokowi nggak mau dikasih, yaitu ijazah yang dia klaim ada dan ijazah yang dia klaim asli. Makanya kalau misalkan mau selesai, keluarkan ijazah aslinya, ini loh yang kalau mau diteliti, ini loh ijazah ini, lapangan objeknya, lapangan penelitiannya, bukan hasil scan. Itu bisa ada reduksi dan lain sebagainya. Ini silahkan dianalisa. Baru di situ kan nanti akan keluar uji karbon dan lain sebagainya. Lah sekarang lapangan ujinya ditutup, si Jokowi nggak mau ngasihin, orang sekarang meneliti kok malah dipenjarakan. Sekali lagi saya katakan, ini madness ya, kegilaan. Gitu. Berarti hari ini bukan untuk membela dari pihak manapun, tapi di jalur tengah gitu. Saya mau membela bahwa ijazah itu asli, itu yang saya bela.
Sampai saat ini Ya, asli atau bukan menurut Bang Rocky? biasanya asli. Kalau asli dibela. Iya. Tapi kalau palsu bagaimana? Ya orangnya yang palsu, bukan gimana semua. Ya semua ijazah masih asli dong. Nah kesalahan kalian itu adalah minta Jokowi nunjukin ijazah aslinya. Nah, salahnya di situ. Minta tunjukin ijazah palsumu. Nah begitu dong cara begitu. Sebentar, oke kalau sampai sini misalkan ya, Rocky Gerung itu mengatakan ijazah mah asli, orangnya palsu, atau memang UGM yang mengeluarkannya, therefore dia asli, tetapi tanggalnya palsu dan lain sebagainya. Saya tidak bisa menebak kemana pola pikirnya Rocky Gerung itu. Cuman kan yang jadi permasalahan di sini dari awal bahwa siapa Rocky Gerung ini ingin mengatakan bahwa berpikir itu tidak bisa dipidanakan, dan itulah yang dijelaskan begitu. Ahli dari metodologi berpikir. Oke. Ada ijazah asli dan palsu. Apa? Ada ijazah asli dan palsu berarti. Bang Rocky. Gimana? Ada 2 ijazah berarti Bang Rocky. Iya presiden yang ada yang asli dan palsu, apalagi ijazah. Deh. Oke. Nggak dapatkan tuh poin gue. Poinnya kurang puas sih Bung sebenarnya Bung. Apa? Kurang puas sih sebenarnya soalnya. Apa ya? Kurang puas. Boleh nggak sih dijelasin lagi Bung? Maksudnya Kurang apa? Kurang puas. Nah itu makanya sebetulnya yang bertanya itu tidak perlu menanyakan hal itu, karena dari awal Rocky Gerung itu mengatakan dia datang sebagai ahli di dalam metodologi. Terlepas pada akhirnya nanti ijazah Jokowi itu asli atau palsu, itu terlepas dari kemungkinan itu, karena apa ya, sedari awal Roy Suryo itu objek penelitiannya bukan ijazah Jokowi, objek penelitiannya itu hasil scan. Lah kok ini dipermasalahkan begitu? Ya aneh kan? Aneh sebetulnya. Makanya Rocky Gerung itu nggak masuk ke dalam ranah ini asli atau palsu. Ya nggak masuk, karena yang bersangkutan ini mungkin juga tidak membaca bukunya Roy Suryo. Saya juga ada di belakang tuh Jokowi's White Paper, saya baca kagak begitu. Kenapa? Ketebelan. Ketebelan. Cuma kalau mau diteliti, tidak ada orang yang meneliti, tidak ada yang paham terhadap metodologi itu, mengatakan ini adalah penelitian yang valid, sebagai penelitian betul begitu. Ada ada premis-premisnya, kemudian ada metodologi berpikirnya, ada konsekuensinya, ada konklusinya dan lain sebagainya, valid sebagai sebuah penelitian. Gak ada sensor. Udah nyantai-nyantai aja lah ini. Kan ini peristiwa yang sudah dicicil dari 2 tahun lalu. Saya bahkan saksi ahli pertama tuh sidangnya Bang Tri kan tuh. Jadi sudah hafal itu logika kekuasaan, legal reasoningnya saya tahu itu. Dan yang sebetulnya yang mesti kita jaga jangan sampai Pak Jokowi itu autoimunnya bertambah tuh. Kan itu bahaya gitu kan. Nah, cara supaya Pak Jokowi tenang itu mestinya dia lempar semua HP dia tuh. Pak Jokowi itu bermasalah karena tiap hari dia lihat HP. Tiap kali Pak Jokowi buka HP, muka Rismon, muka Tirem, bikin stres. Gitu. Nah, bilang pada Pak Jokowi perbanyak produksi oksitosin untuk menenangkan batin itu. Endorfin. Apa itu, Bang? Endorfin. Oksitosin itu hormon yang diproduksi oleh hipotalamus untuk menghasilkan rasa tenang, rasa nyaman seperti orang habis orgasme gitu. Ini ilmiah aku terangin ya, coba. Dokter Riva, benar nggak? Endorfin. Oksitosin juga. Nah, oksitosin juga. Oke. Itu mas sindiran, aduh ya Allah. Ya terserah Bang Rocky lah, kalau saya nggak mau ya masuk sindiran-sindiran seperti itu. Bu Iriana kemana ya? Aduh, jadi aja keceplosan tuh. Bu Iriana kemana? Kok lama gak kelihatan? Udah selesai. Kita lanjut. Kayak tadi kan Pokoknya kalian tanya terus sampai dia marah. Deh, jadi ini bukan khusus untuk Dr. Diva tapi dua-duanya juga ya. gini Untuk nih. ilmuwan. Coba kamu bikin pertanyaan yang muter itu. Reverse logic. Kalau begini-begini ya, lu berusaha buat dapat jawaban gue kan. Tapi pertanyaanmu sama, buat apa? Gitu. Karena kelihatannya kalian lebih cepat dari Pak Jokowi ya. Karena menunggu statement. Nah, apa lagi? Kurang puas lagi itu kayaknya. Ini aja, Bang. Nanti setelah Nah iya, jadi tetap saya hanya ingin memperlihatkan, bahkan memamerkan keahlian saya di bidang metodologi. Metodologi ya. Itu. Metodologi. Oke. Ya kan warga negara bertanya pada presiden, di mana deliknya? Kan 3 orang ini bertanya, ijazahmu mana, asli apa palsu? Pertanyaan warga negara pada kepala negara harus dijawab oleh kepala negara. Kenapa?
Karena kepala negara kacungnya warga negara gitu. Yang bener aja, masa gue tanya sama pembantu gue dia nggak mau jawab, yang bener aja jawab. Pakai otak dong. Jangan dungu. Nah itu simple kan sebetulnya. Jadi secara filosofi yang namanya presiden itu adalah pegawainya masyarakat, dipilih oleh masyarakat. Terlepas dari masyarakat itu pada akhirnya memilih yang bersangkutan atau tidak. Tetapi tatkala menjadi, ya itulah tanggung jawab yang harus yang harus diberikan begitu oleh seorang kepala negara atau ex kepala negara. Tapi kok malah jadi dipidanakan? Sesimpel itu permasalahannya. Itu mana legal standingnya Jokowi itu di hadapan hukum, mana? Ya karena yang beda loh. Kalau misalkan saya begitu ya meminta ijazahnya tetangga saya, beda. Atau saya misalkan tiba-tiba meneliti ijazah tetangga saya, kemudian saya upload ke media sosial begitu ya, ternyata tetangga saya ini bla bla bla. Beda lah, tetangga saya siapa begitu. Lah ini kan yang dituntut kepala negara, yang menuntut atau mantan kepala negara yang menuntut masyarakat. Kok malah dipidanakan? Dari situ saja begitu. Sesimpel itu permasalahannya. Oke, siap. Dari Bang Roy aja deh. Gimana tanggapan kehadiran Bang Roy hari ini? Bang, ya Bang. Udah no Rocky, no party. Udah itu aja udah ya. Udah, cukup itu aja ya. Saya minta mungkin Dokter Tifa yang lebih spesifik. Iya, jawaban saya sama lanjut ya. Bahwa sebetulnya yang dibutuhkan di dalam kasus ini itu adalah hormonal. Hormonal harus bekerja dengan baik. Kalau Pak Jokowi itu terlalu sering buka HP, benar. Tadi saya diskusi sama beliau tuh itu membangkitkan kortisol terus-terusan sehingga akal sehat itu menjadi gelap. Sekarang ini yang paling penting bagi Pak Jokowi itu bukan soal ijazah. Ijazah udah jelas, udah kami jelaskan dalam buku Jokowi's White Paper. Jelas ijazah yang muncul ya tanggal 1 April 2025 itu jelas ijazah palsu. Jadi udah nggak usah dipertanyakan, apalagi dibawa sampai kepada ke hukum. Sebentar ya, itu April mana lagi begitu, karena kemarin OVA itu mengatakan ijazahnya Oktober, kemudian diralat jadi November begitu ya, tanggal 5 jadi tanggal 23 tuh. Terus ini April apalagi? Coba yang tahu tolong tuliskan di komentar ya di bawah. Dan itu tadi ada permasalahan Dokter Tifa itu kan dari neuroscience ya. Jadi ini sebetulnya adalah permasalahan hormon. Ya entahlah bagaimana ini sindiran kesana kemari. Cuma saya tidak mau melampaui batas dari komentar ini karena komentarnya adalah komentar ada pola pikir. Cuman yang mana sayangnya Dokter Tifa itu seorang dokter yang mana meneliti dari segi keahliannya sebagai dokter, kemudian melihat ada kekacauan dari diri Jokowi itu karena kekurangan hormon, yang mana kekurangan hormon itu salah satu permasalahannya adalah masalah keluarga. Itu nanti melampaui batas atau tidak ya kita kalau komentar ke sana. Ya silakanlah. Untuk hal itu tuliskan di kolom komentar ya yang tahu maksud saya kemana gitu. Kita lanjut dulu nih. Lebih penting sekarang adalah bagaimana Pak Jokowi itu sehat. Karena itu yang lebih berbahaya bagi beliau. Dan beliau sangat membutuhkan hormon. Agar autoimunnya bisa decrease. Ya. Saya sangat khawatir loh. Karena apa? Sudah terjadi DVT, vein thrombosis. Ini orang-orang dekatnya beliau sudah mengatakan kakinya makin menghitam, badannya makin menghitam. Kita sedih nggak tuh mantan presiden kok dikalahkan sama sakit? Enggak. Kita sedih nggak tuh? Enggak. Sayangnya mohon maaf. Tapi ya poker face. Ya sedih lah kita itu ya. Pak Jokowi nggak bisa. Nggak bisa, mohon maaf ya. Coba kalau ini saya entahlah genuine atau tidak ya, maksudnya tulus atau tidak. Dokter Tifa itu mengatakan seperti ini, cuman ya ketulusan itu masalah hati, saya tidak mau masuk ke situ. Cuman ya kalau misalkan ini adalah sebuah tragedi kekurangan hormon yang mana seharusnya Jokowi itu bla 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 begitu ya, menghitam dan lain sebagainya. Ya silahkan itu Dokter Tifa, kalau saya menghormat sajalah dalam hal itu ya, dalam hal ini saya menghormat saja. Speechless, saya nggak bisa ngomong begitu. Pada akhirnya nanti bakal ngorek-ngorek kehidupan pribadinya Jokowi itu pada akhirnya. Kalau untuk saya itu saya lewat saja, saya pas saja kalau itu. Yang resikonya mematikan. Ya nggak sih? Nggak kuat juga dia kan. Kita itu harus sedih, itu adalah yang harus dipetik oleh Pak Presiden Jokowi. Kita sedih nggak? Harusnya kan kita sedih sebagai masyarakat. Iya nggak sih? Komedi ada. Coba lihat yang seperti ini kok mau dipenjarakan begitu ya. Aduh, yang seperti ini kok dipenjarakan? Ini masalahnya kan Jokowinya, itu jadi masalah.
Aduh, masya Allah, mudah-mudahan selamat kita doakan ya Rasulullah dan kawan-kawan itu. Mudah-mudahan selamat orang-orang yang mau menzolimi mereka itu mudah-mudahan merasakan akibatnya duluan lah sebelum mereka ini dizolimi. Sayang orang-orang memakai ruang publik untuk berbicara yang mana itu dilindungi oleh undang-undang ya. Yang mana objeknya juga Jokowi yang banyak sekali banyak sekali nodanya terhadap masyarakat dan terhadap Islam khususnya, saya katakan itu ya, bagaimana Jokowi itu berusaha memanipulasi NU, menulis Muhammadiyah dan lain sebagainya. Rusak sudah ini gara-gara si Jokowi itu. Ya, tapi jangan nilai bahwa Rocky dan Dr. Tifa sebagai bagian dari Jokowi ya. Tetap di sini tersangka dan kemudian ahli. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu ya, jam 13 Selesai belum? ya. Bang Roy ini terkait kemarin. Oh, ada lagi Roy Suryo lagi. Belum. Oh, ini babak yang lain ya? Bapak yang lain. Jawaban saya cuma pakai gambar ini aja. Udah. Oke, terima kasih ya. Makasih. Oke, dikit aja ya. Hari ini sebenarnya bintangnya Rocky. Ya, saya partai tambahan aja. Jadi kemarin saya dan Bang Aka dilaporkan. Jawaban saya cuma ini aja. Udah, gambar ini aja. Simak gambar ini baik-baik. Saya hanya menindaklanjuti artikel yang ditulis oleh Pak Lukas Luarto. Itu adalah jurnalis senior. Oh, ini yang kemarin jadi ramai itu 2 tuyul menemui. Oh, ini yang yang menjadikan Egy Sujana itu rela mengorbankan nyawa dari Malaysia pergi ke Indonesia hanya karena gambar ini. Ya, gimana ya? Kita sudah masuk ke dalam ranah politik itu bukan berarti kita mengabaikan nilai-nilai syariat. Bukan, nilai syariat itu sampai kita wafat akan melekat kepada diri kita. Tetapi cobalah ya, dewasalah sedikit begitu. Siapa Egy Sujana dan kawan-kawan itu terhadap Roy Suryo, dewasalah sedikit Anda itu. Digambarin kayak digambarin kayak gini kok malah mau mencabut kemerdekaan seseorang, mau memenjarakan seseorang. Terlalu kalian itu ya, terlalu kalian itu. Egy Sujana dan kawan-kawan, kan kalian dulu yang berada pada posisi seperti Roy Suryo itu, kalian tuh dulu di sini posisinya itu. Ya, di sini posisinya. Kita gimana ya? Coba lihat oleh Anda itu. Pemerintah itu mereka menang secara legitimasi ya sebagai kepala negara dan lain sebagainya. Therefore mereka mendapatkan fasilitas, mereka mendapatkan kekuasaan, mereka memiliki akses yang kita sebagai masyarakat tidak memiliki akses. Dan tatkala mereka itu membuat sebuah kebijakan yang sedikit banyak merugikan kepada kita bisa apa selain mengekspresikan dengan cara-cara seperti ini? Ya, kita itu nggak makan duit kamu begitu ya. Para penguasa ini secara umum ya, kita nggak makan duit kamu, kita tidak menyakiti badan kamu. Dan kamu itu sudah banyak sekali merugikan kita. Sekali kita mengekspresikan diri dengan cara seperti ini, kamu mau mematikan kita begitu. Ya, mau mengambil kebebasan kita, terlepas tadi saya katakan terlepas dari nilai syariatnya. Ini adalah negara demokrasi, bos. Kalian dulu yang ada di sini, Egy Sujana dan kawan-kawan ya. Dulu mantan ketua ICTI Aliansi Jurnalis Independen Indonesia. Udah, jadi waktu itu di tangga ini saya hanya mengatakan kita kehilangan 2 tuyul gitu. Jadi nanti kalau prosesnya dilanjutkan, berarti Polda Metro Jaya harus memproses 2 tuyul. Ya gitu. Itu aja udah. Jadi kalau tuyul bisa dipidana, ya udah tuyulnya aja dipidana. Tidak menyebut nama, saya hanya mengatakan 2 tuyul. Jadi tulisan dari Mas Lukas Luarto waktu itu adalah 2 tuyul menemui jin ifrit. Apa artinya? Tanyakan pada yang tulis. Ya, dah itu aja. Jadi Oke, ini saya sudah paham kemarin. Ya, alhamdulillah, terima kasih yang menuliskan di bawah kolom komentar. Oh, itu katanya tuyul. Oh, ini ternyata ya tidak mau disebut tuyul. Apa kamu kurang gede tuyul, mau jadi genderuwo begitu? Atau mau jadi jalangkung ya? Datang tadi undang, pergi tadi antar. Jalangkung mungkin ya, datang tak diundang. Pergi nggak diantar. Ya, demikian mudah-mudahan semoga kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.